Oh, Fatima minum susunya dari mana? Ya dari sapi, sapinya Dari kan Allah dikasih. bukan. Iya bener. Betul. Kan sapinya makan rumput. Nah, Iya. itu tuh ada antar kotoran, darah sama susu. Iya, susunya ada di antara kotoran dan darah. Umi mau tanya nih, Fatimah nih, coba berpikir, kok bisa ya? Nih, coba rumput lihat. Rumput itu kan nggak bergizi ya? Iya. Saya suka kerupuk. Rumput diinjek-injek nggak? Iyalah. Rumput diinjek-injek. Rumput nggak bergizi kan? Coba kakak Suja makan rumput, enak nggak? Fatimah makan rumput mau nggak? Mau. Mau. Ih, Nih, berarti perutnya mah perut sapi dong. rumput. Ya hewan ternak itu sapi, kambing, unta, makannya rumput, makan Sapinya enak. rumput, makan Kambing tumbuh-tumbuhan. juga. Ya kok bisa ya? Nih, sapi kan tadinya kecil. Ya nggak waktu lagi dilahirin kecil nggak? Ya, Sapi, iya. kambing, waktu bayi kecil kan? Iya. Begitu Ibunya udah mati. begitu dilahirin, kenapa si sapi, kambing itu badannya bisa berubah jadi besar, jadi gemuk? Kalau dia banyak makan kan, banyak makan rumput. Kok bisa cuma makan rumput sama minum air kok bisa berubah jadi susu ya? Jadi adaan susunya ya? Kan sama Allah diolah. Bukan. Sama badan sapi. Nih, kan badan sapi kan banyak itu. Manfaat kesehatan tubuh. Ajaib nggak? Ya ajaib lah, itu Allah yang ngeluarin susunya. Nggak bau kotoran, nggak bau darah, malah Berarti- bau susu. Nih, Kan Fatimah. keluarnya dari usus. Berarti badan sapi kayak pabrik susu ya. Itu tuh makannya cuma rumput, tapi diolah sama badan sapi bisa menghasilkan susu. Terus susunya bersih lagi, ya enggak? Iya, Susunya Enggak gampang dicuci. susunya susunya bergizi, mengandung vitamin, Vitamin C. mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, Kok bisa ya dari sesuatu yang nggak bergizi, Ini ya rumput, vitamin C ya. berubah Vitamin jadi C ya. bergizi. Iya. Terus daging juga kan? Daging itu kan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat Nih. untuk manusia. kan waktu Enggak dicerna nih rumputnya dicerna dulu. Nah, terus ada apa sih kayak palaron itu kali, palaron tubuh. Paralon tubuh apa? Nggak tahu namanya. Bukan pelaron darah, itu mah namanya urat. Urat. Pelaron darah mah urat. Kemudian susu itu berada di antara kotoran dan Dan darah. Kok bisa ya si susu itu nggak bercampur sama kotoran dan darah? Kenapa ya? Coba kalau bercampur dikit aja. Si susu itu kalau dicampur kotoran dikit aja atau dicampur darah, kan najis dua-duanya tuh. Kira-kira susunya gimana tuh? Bau. Bau kotoran, Jijik bau kan? darah. Ya jijik lah. Ya jijik, pasti dibuang. Kakak Suja berani minum nggak kalau Enggak lah. susu dicampur? Berani. Nggak berani. Jijik kan? Iya. Nah, Enggak. Masya Allahnya luar biasanya. Itu tuh adalah kebesaran Allah ya, maha kuasanya Allah. Subhanallah. Iya. Jadi Allah itu memberi minum kita air susu, yang air susu itu tuh didapetin dari hewan ternak Malah yang itu tuh dipelihara sama Allah. malah air susunya jernih, bukan nggak bau. Malah iya nggak kotor, maksudnya gitu. Iya. Itu tuh keajaiban Allah. Masa keajaiban Allah Allah. subhanallah. Masa ke Kayak madu aja. Madu itu yang usaha siapa sih? Yang ikhtiar cari madu siapa sih? ya, lebah. Lebah itu gotong royong cari madu. Iya, dimasukin ke mulutnya. Nah itu tuh yang nyuruh lebah suruh cari madu siapa? Allah lah. Bukan Allah kayak nyuruh. gini.
ditelan ke perut, nanti jadi banyak. Nanti Allah dicairin, dikeluar dari perut. Allah yang memerintahkan lebah untuk mencari madu di hutan, di bunga-bunga. Terus madunya itu yang Kurma juga. Kurma kan dari Arab, dari Iya. Saudi. Terus yang minum madu siapa? Ya kita manusia. Manusia. Susu juga. Susu yang menghasilkan susu itu siapa? Yang menghasilkan susu itu sapi, kambing. Kan ada susu kambing tuh, susu unta juga ada. Tapi yang minumnya siapa? Susu kucing juga Manusia. ada. Manusia. Nih, kan kucing punya susu juga, tapi kan nggak bisa diminum sama manusia. Iya lah, emang Fatimah mau minum susu kucing. Mau. Duduk, sayang. Berarti Fatimah kakak Suja, Allah sayang nggak sama manusia? Ya sayang dong. Sayang. Berarti Masa kalau nggak sayang? Setan yang kesayang. berarti kewajiban manusia adalah bersyukur. Kalau ada manusia yang nggak bersyukur gimana? Masuk neraka. Kalau ada manusia yang nggak bersyukur, berarti keadilan Allah itu diciptakan neraka. Karena Allah tuh sudah melebihkan manusia di atas dunia dari makhluk-makhluk yang lain. Ya enggak? Kita itu sama Allah diberi kekuasaan untuk menguasai. Allah itu memberikan kekuasaan kepada kita. Kemudian apa? Hewan ternak itu dijinakkan. Ya kan, jinak enggak? Jinak. Coba Umi tanya, Kakak Suja sama Fatimah pernah ngeliat sapi ngamuk enggak? Pernah dong pas dikurbanin. Nah, itu. Oke dong, Hanif. Iya. Coba kita berpikir. Allah itu kan menundukkan hewan ternak ya buat kita ya. Jadi secara normalnya ya, kebiasaannya itu bahwa hewan ternak itu ya biasanya itu tunduk sama manusia, nurut. Iya, Nurut waktu nggak? pas mau disembelih untuk lebaran Idul Adha, ada sapi mau disembelih belum diapa-apain malah pasrah aja. Ya. Tapi ada masanya, ada keadaan di mana di situ tuh Allah ingin menunjukkan bahwa Lebaran Idul Adha. kalau Allah tidak menghendaki si hewan itu tunduk, ya dia nggak bakal tunduk, ya nggak? Contohnya sapi marah, sapi ngamuk gitu. Iya, Itu tuh Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa kalau seandainya Allah tuh tidak memberikan izin, tidak menghendaki si sapi itu nurut ke manusia, dia nggak bakal nurut iya. gitu. Tapi kan kondisi normalnya kebanyakan hewan ternak itu semuanya nurut kan? Iya. Nurut. Gak ada sapi yang ngamuk pas disembelih. Ada sapi yang ngamuk padahal mau disembelih, malah ngejar-ngejar pada warga, terus sampai nyeruduk motor, pada rusak motornya. Ada Iya. sebagian yang rusak. Terus tapi udah ketangkep.